Oke, kembali lagi dengan saya, Safrizal Al-Fauzi, dengan NIM 2018-30-10010. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program vokasi, jurusan Teknologi Elektromedis semester 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mikroprosesor. Oke, langsung saja ke berikutnya. Simak ya. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu bagaimana cara penggunaan serial monitor pada Arduino. Kemudian bagaimana caranya mentransfer data dari PC ke Arduino maupun dari Arduino ke PC. Oke, sebelumnya kita koneksikan Arduino ke dalam PC, kemudian kita program menggunakan software Arduino IDE. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Arduino Uno. Oke, sebelumnya kita sudah mengkoneksikan, kemudian kita koneksikan dari softwarenya. Nah, sini sudah menggunakan board Arduino Uno, kemudian COM-nya juga sudah terkoneksi. Oke, semuanya sudah sesuai. Langsung saja selanjutnya kita akan membuat sebuah program dengan mengetikkan program bagaimana nantinya dapat digunakan atau bagaimana nantinya mentransfer data tersebut melalui yang dapat dilihat di serial monitor. Oke, langsung saja saya ketikkan programnya. Kemudian setelah saya ketikkan nanti akan saya jelaskan per barisnya. Oke, di sini program sudah saya ketikkan. Coba mungkin saya upload programnya. Eh, Kemudian kita coba. Oke, saya upload terlebih dahulu ke dalam Arduino Uno. Oke, kita tunggu masih compiling sketch. Oke, udah proses uploading. Nah, done uploading berarti program sudah terupload dengan baik dan program tidak ada yang error. Oke, langsung saja saya jelaskan per baris bagaimana program ini nantinya dapat berfungsi. Oke, di dalam Arduino terdapat program pokoknya, yaitu ada setidaknya ada void setup dan void loop. Oke, yang pertama adalah void setup. Nah, di sini void setup itu berfungsi untuk melakukan program selama satu kali. Jadi, program akan dilakukan secara satu kali dari atas ke bawah. Cukup sekali saja. Kemudian, yang void loop itu adalah maksudnya program berulang-ulang, yaitu dalam looping tersebut. Yaitu di mana program ini akan diulang-ulang terus-menerus dari atas sampai bawah, kemudian diulang lagi dari atas. Seperti itu terus, kecuali Arduino-nya diputus dari power supply-nya, maka akan terhenti. Oke, kemudian yang pertama adalah serial.begin 9600. Nah, di sini serial.begin ini adalah komunikasi serial yang dari Arduino diaktifkan, yaitu gimana nanti Arduino sama PC dapat berkomunikasi lewat komunikasi serial, yaitu lewat TX dan RX. Seperti itu. Nah, kemudian 9600 ini adalah kecepatan baud rate-nya. Nah, ini bisa disetting berapapun yang kita inginkan, yang ada di settingan di sini. Namun, kalau cuman ini cukuplah, sudah cukup 9600 cukup. Kita sesuaikan juga. Dan data ini kecepatan baud rate ini mempengaruhi kecepatan proses transfer data saja. Dan itu kita sesuaikan dengan penggunaannya. Misalkan, ketika ini lebih besar, berarti kecepatannya semakin cepat. Namun, errornya juga semakin besar. Seperti itu. Kemudian langsung di void loop. Yang pertama ada while serial.available tanda seru sama dengan 0. Nah, ini artinya while itu adalah program yang diulang-ulang. Nah, di mana program yang diulang-ulang? Nah, ini.
Dari sini sampai sini. Itu adalah program yang nantinya dijalankan oleh while ini. Nah, while serial.available tanda seru sama dengan 0, artinya ketika data tidak ada yang dikirim atau diterima, maka data adalah sama dengan 0. Itu berarti tidak ada data yang dikirim atau diterima, atau tidak ada data yang ditampilkan di sini. Berarti 0 itu berarti kosong ya. Kemudian char data sama dengan serial read. Nah, char data ini adalah tipe datanya yaitu karakter. Kemudian data ini adalah namanya, nama variabelnya. Kemudian serial read. Nah, ini ketika membaca ada sebuah data, maka dilanjutkan sebelah program di bawahnya yaitu serial print. Nah, ini maksudnya ketika ada ketika ada serial read yang dibaca, maksudnya yang dikirim dari PC ke Arduino, kemudian diterima di Arduino. Nah, serial print data ini adalah berfungsi untuk menampilkan kembali dari Arduino ke PC gitu, dikirim kembali dari Arduino ke PC gitu. Kemudian ini delay 20 ini maksudnya adalah kecepatan menampilkannya dari Arduino ke PC tadi gitu. Seperti itu. Oke, kita coba saja. Kita buka serial monitor. Bisa dari tools di sini dibuka serial monitor ataupun dari sini. Terserah. Oke, saya buka serial monitor. Nah, yang ini baud rate-nya disesuaikan dengan settingan di program tadi, yaitu 9600. Nah, oke. Langsung saja saya coba mengetikkan sebuah karakter. Bebas ya ini. Oke, kemudian nih saya tunjukkan di Arduino Uno-nya. Ketika saya mengetik data seperti ini, kemudian berarti ini mengirim data dari komputer ke Arduino. Nah, kemudian karena programnya seperti ini, nantinya akan diterima kembali oleh komputer gitu. Nah, oke, coba diamati nanti ada LED TX dan RX. Nah, RX ini fungsinya indikator untuk menerima data. Kemudian TX itu berfungsinya juga mengirimkan data dari Arduino ke PC lagi. Oke, saya enter. Nah, itu. Nah, lampu TX sudah ada. Nah, di sini sudah tertampil. Ketika saya mengetikkan data lagi, maka akan hidup lagi. Nah, coba ketika datanya lebih panjang, mungkin ada sedikit berbeda. Nah, itu lampu TX-nya lebih lama, itu karena dia mentransfer data banyak seperti itu. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan di yang pertama ini. Sekian, terima kasih. Lanjut ke video yang selanjutnya. Oke, langsung saja ke percobaan ataupun praktikum yang kedua. Masih sama. Di sini menggunakan penggunaan komunikasi serial, yaitu dia menggunakan kaki yang namanya TX dan RX, transmitter dan receiver itu antara PC dengan Arduino. Di sini saya menggunakan simulasi di Tinkercad. Oke, langsung saja kita masuk ke Tinkercad-nya. Ketik di Google, kemudian kita login Tinkercad-nya. Kemudian klik New Circuit. Nah, circuit. Kemudian create new circuit. Oke, langsung saja diambil Arduino-nya. Nah, kemudian di sini saya akan memprogram. Nah, di sini menggunakan text. Oke, continue. Nah, di sini adalah program default-nya. Ya, di sini saya
karena saya sudah memiliki program, mungkin saya akan copy paste aja programnya, kemudian nanti saya menjelaskan bagaimana programnya berbaris gitu, fungsinya apa sih gitu kan. Oke, saya copy paste ke ini apa namanya, ke Tinkercad. Oke, terus kita running sekarang. Nah, oke, sudah berjalan dengan baik, berarti programnya tidak ada yang error. Oke, yang pertama itu ada boolean kondisi sama dengan low. Nah, boolean ini adalah tipe data yang dapat menyimpan dua data saja, yaitu bisa high dan low, ataupun 1 ataupun 0, ataupun true dan false. Seperti itu. Nah, di sini adalah low. Kemudian void setup adalah program di Arduino yang akan dijalankan hanya sekali saja. Ketika dijalankan sudah sekali selesai, ya udah selesai gitu. Nah, kemudian di sini adalah serial begin 9600 ini. Program ini maksudnya mengaktifkan komunikasi serial antara PC dengan Arduino. Seperti itu dengan kecepatan baud rate-nya 9600. Oke, pin mode ini bisa disetting input ataupun output. Dimana ini settingan dari kaki-kaki Arduino. Bisa disetting sebagai input ataupun output. Nah, kemudian ini LED built-in output. LED built-in ini maksudnya adalah LED default yang ada pada Arduino ataupun LED yang berada di kaki 13 Arduino. Ini disetting sebagai output. Kemudian digital write, LED built-in high. Nah, sebenarnya program ini kurang bermanfaat ya, walaupun dihapus juga tetap masih berjalan dan tidak ngaruh apapun gitu kan. Karena di sini sudah low, program dibaca dari atas. Ketika atas sudah terpenuhi, maka yang bawah tidak akan dijalankan. Seperti itu. Prinsip pembacaan program di Arduino seperti itu. Kemudian lanjut ke void loop. Nah, void loop ini adalah program di Arduino yang akan diulang-ulang secara terus-menerus dari atas ke bawah, kemudian diulang lagi terus seperti itu. Sampai power supply-nya terputus, maka akan terhenti. Kemudian while serial.available tanda seru sama dengan 0. Nah, ini maksudnya while itu juga program yang akan dijalankan secara berulang-ulang. Nah, ini maksudnya while itu kan dalam bahasa Inggris ketika. Ketika serial available. Nah, tanda seru ini tidak ada maksudnya. Tidak ada apapun yang masuk misalnya. Tidak ada data yang masuk, tidak ada apapun yang dibaca, maka sama dengan 0. Sama dengan 0 itu artinya tidak menampilkan apapun, tidak menjalankan apapun. Blank, 0. Gitu kan. Kemudian char data. Nah, char data di sini itu adalah tipe data karakter. Nah, kan char ini adalah tipe data karakter. Misalkan huruf A, B, C kayak gitu. Tipe data karakter. Sama dengan serial.read. Nah, ketika data karakter ini terbaca, misalkan diinputkan dari komputer, terus terbaca di Arduino, maka nih jika data sama dengan H, maksudnya jika ada data sama dengan H, maka kondisi sama dengan high. Nah, berubah kondisinya. Yang awalnya low jadi high. Nah, seperti itu. Terus serial println LED hidup. Nah, ini maksudnya menampilkan atau mengirim data dari Arduino ke PC, yaitu ditampilkan di serial monitor. Ini terdapat tulisan LED hidup seperti itu. Kemudian if data sama dengan M. Jika datanya itu karakternya itu M, maka kondisinya low kembali. Low yang ini. Yang tadinya high jadi low kembali. Nah, serial println LED mati. Nah, itu ditampilkan di serial monitor. Oke, lanjut
25 ini adalah waktu di mana dia mengirimkan data dari Arduino ke PC-nya tersebut. Nah, yang dikirimkan ini nih, LED hidup dan LED mati. Nah, ini adalah merupakan program dari program while yang akan dijalankan nih. Program while dari sini sampai sini. Oke, lanjut. Kemudian if kondisi high, nah tadi kan sudah nih ada high dan low. Ketika kondisinya jadi high, maka digital red LED built-in sama dengan high. Berarti perintah ini kondisi LED di Arduino di kaki 13 itu high atau menyala. Ketika kondisinya sama dengan low, maka digital red sama dengan low atau mati. Seperti itu. Kita coba ya di serial monitor. Oke. Baud rate-nya sini sudah menyesuaikan. Kalau di Arduino IDE bisa diatur atau disesuaikan. Kalau di sini sudah otomatis sesuai. Oke, coba kita ketikkan H besar. Kemudian di enter. Nah, LED sama dengan hidup. Nah, di sini LED 13-nya menyala juga. Kemudian ketika kita ketikkan M, nah LED mati. Di sini juga LED-nya mati. Tuh, jadi seperti itu kurang lebihnya. Kalau kita ketikkan H lagi, H besar, dia akan menyala lagi. Seperti itu, terus itu. Tapi ketika datanya yang diketik selain M sama H, maka dia tetap pada kondisi sebelumnya. Tetap pada kondisi sebelumnya, LED-nya hidup. Karena apa? Karena tidak terdefinisi di program. Ketika saya mengetikkan H lagi, ya tetap hidup. H besar, tetap hidup. Ketika M, berarti mati. M mati, M mati. Seperti itu. Ketika H lagi, ya hidup. Seperti itu terus. Oke, mungkin kurang lebihnya ya seperti itu ya. Program yang saya tuliskan ini. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke percobaan ketiga ataupun praktikum ketiga. Oke, lanjut. Oke, langsung saja kita ke percobaan ketiga, yaitu kita membuat timer countdown menggunakan Arduino, kemudian ditampilkan menggunakan layar LCD. Oke, kita simulasikan menggunakan Tinkercad. Kita searching Tinkercad di Google, kemudian kita simulasikan di sini. Oke, langsung circuit, create new circuit. Oke, langsung saja kita rangkai rangkaiannya. Nah, jadi ini rangkaiannya sudah jadi. Kemudian selanjutnya ke coding. Oke, di sini saya karena sudah memilih codingnya, kemudian tinggal saya kopas saja, kemudian nanti saya jelaskan per barisnya. Oke, saya kopas. Kemudian bakal saya jelaskan per barisnya. Oke, kita start. Oke, kita start. Nah, ini sudah nampak ya. Berarti program sudah jadi. Oke, saya akan jelaskan gimana sih cara kerjanya program ini, gitu kan. Yang di sini ada include liquid crystal H, ini sama dengan library dari LCD-nya, gitu kan. Nah, cirinya ada pagar terus include. Nah, ini merupakan library dari LCD karakter gitu. Kemudian nah ditandai dengan .h ini. Kemudian
nama LCD-nya. Nah, ini kita aktifkan pin-pin di LCD yang terkoneksi ke Arduino-nya. Nah, ini dipanggil liquid crystal LCD, liquid crystal. Nah, ini LCD ini boleh ditulis apapun, kemudian nanti di bawahnya juga menyesuaikan. Nah, ini dari nama library-nya, kemudian ini kita kasih nama variabelnya LCD gitu kan. Dia terkoneksi dengan pin 2, 7, 3, 4, 5, dan 6 untuk proses pengiriman data dan penampilan data. Oke, kemudian di sini ada in detik sama dengan 0, menit sama dengan 1. Ini berarti tipe data integer, yaitu di dalamnya ada angka. Nah, di sini namanya ada detik, 0, berarti detik dimulai dari 0, kemudian menit juga dimulai dari angka 1. Nah, kemudian di sini ada boolean kondisi high. Nah, di sini boolean itu sebuah tipe data yang dapat menyimpan dua kondisi, yaitu high, low, kemudian true, false, atau 1 sama dengan 1 atau 0. Seperti itu. Oke. Kemudian void setup. Nah, void setup ini adalah merupakan settingan dari awal, yaitu di mana program akan dijalankan sekali saja. Nah, di sini ada lcd.begin 16,2. Ini berarti dari LCD ini diaktifkan. Nah, ini LCD karakternya terdapat 16 kolom, 2 baris. Seperti itu. Kemudian serial.begin 38.400. Nah, ini mengaktifkan komunikasi serial. Seperti itu, yang nantinya dapat digunakan untuk menampilkan data gitu, ke LCD-nya. Nah, di sini lcd.print hello world. Nah, ini berarti menampilkan karakter. Nah, ini cirinya adalah petik 2 gitu kan, untuk menampilkan tulisan ini hello world ke LCD karakter. Nah, biasanya kalau akan menampilkan karakter, sebelumnya ada set kursor. Namun jika tidak ada seperti ini LCD set kursor, berarti dia otomatis tertampil di kolom 0 dan baris ke 0 juga. Seperti itu. Kemudian lanjut ke void loop. Nah, void loop ini sebuah program yang akan dijalankan secara berulang-ulang. Dari atas, kemudian ke bawah, kemudian diulang lagi ke atas lagi, seperti itu terus. Sampai power supply-nya tercabut, maka program akan berhenti. Gitu. Kemudian di sini ada LCD set kursor 0,1. Nah, ini berarti dia menempatkan nih yang akan ditampilkan dia di baris kolom ke 0, kemudian baris ke 1. Nah, seperti itu. Kemudian yang ditampilkan adalah LCD print menit. Nah, menitnya ditampilkan. Berarti dia dimulai dari angka 1. Maka di sini yang akan tertampil adalah angka 1. Kemudian LCD set kursor 3,1. Berarti menempatkan yang akan ditampilkan itu di setting di kolom ketiga dan baris ke-1. lcd.print detik, berarti dia menampilkan detik. Dia dimulai dari angka 0. Kemudian delay 1000 ini adalah maksudnya delay, berarti kan waktu tunda selama 1 detik gitu. 1000 ini maksudnya 1000 milisecond, yaitu kalau dijadiin detik 1 detik. Oke, kemudian if. Nah, if jika menit sama dengan 0, nah dan ini kan n nih. Nah, n ini sama aja kayak gerbang n. Jika kedua inputnya 1, maka dia akan high. Nah, di sini sama. Ketika dia fungsi dua-duanya ini terpenuhi, maka kondisi ini akan
berjalan, gitu akan dilaksanakan. Ketika menit sama dengan 0 dan detik sama dengan 0, kondisi sama dengan low. Nah, berarti ketika dua-duanya ini adalah 0, maka kondisi sama dengan low, gitu. Namun di sini kan satu, berarti salah satu tidak terpenuhi, maka di sini tidak dijalankan. Kemudian if kondisi sama dengan high. Nah, dia akan berlogika high jika, nah di sini nih syaratnya. Jika detik sama dengan 0, menit sama dengan minus minus, detik sama dengan minus minus. Oke. Di sini detik sudah terpenuhi 0, maka menitnya minus minus ini maksudnya dia akan dikurang satu terus secara terus menerus seperti itu, dan detiknya juga dikurang secara dikurang satu terus angkanya. Nah, kemudian if detik kurang dari 0, ini sama aja n ya, atau ditulis seperti ini sama, ini seperti n menit lebih dari 0. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka detiknya dikurang satu, jadi dari 0, jadi dia diubah menjadi 59. Terus seperti itu. Kemudian counter down terus ya. Seperti itu kurang lebih program dari pembuatan timer counter down. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini sudah 0 berarti 0. Coba kita ulangi dari awal. Nah, dia dari 1 kemudian 59, kemudian counter down terus sampai 0. Oke, terima kasih dari percobaan ketiga. Oke, next, langsung selanjutnya kita ke percobaan yang keempat. Oke, langsung saja kita ke praktikum yang terakhir, yang keempat, yaitu dimana kita akan membuat menu, seperti itu ya. Membuat menu dari Arduino, kemudian ditampilkan di LCD. Oke, langsung saja. Nah, saya menggunakan rangkaian yang tadi ya, kemudian saya hapus programnya. Saya hapus, kemudian ditambah dengan push button. Nah, ditambah dengan push button. Dua push button untuk pemilihan menunya. Oke, di sini saya tambahkan push button di pin ke 8 dan 9. Nah, di sini saya juga sudah memiliki programnya. Mungkin saya copy aja programnya, kemudian kita running, nanti juga saya jelaskan per barisnya. Oke, di sini kita copy paste saja. Nah, kita paste, kemudian kita start. Oke, sudah dapat di start. Nah, di sini di sini. Oke, berarti di sini program sudah berjalan. Oke, saya jelaskan programnya. Nah, di sini push button yang di sini di kaki 8 untuk memilih menu dari timer ke intensitas. Kemudian ini berfungsi untuk menambah jumlahnya, ini intensitasnya berapa gitu kan. Kemudian di select. Nah, ini juga untuk menambah. Oke, saya jelaskan sedikit programnya dari yang pertama. Sama kayak yang tadi, di sini ada include LCD liquid crystal.h. Nah, di sini adalah library dari LCD-nya, LCD karakter namanya. Kemudian ada define pin tombol 1. Nah, ini maksudnya define ini adalah program di mana yang dapat untuk menyimpan data apapun, misalkan karakter. Nah, dia karakter, angka, mungkin
huruf, perintah-perintah. Di sini complete define ini. Dan pin tombol 1. Nah, ini nama variabelnya, kemudian di kaki 8. Tuh. Kemudian ini juga sama yang tadi, tapi ini di kaki 9. Kemudian ini LCD kristal, LCD 2734556. Berarti dia mengaktifkan, nah, mengaktifkan dari LCD tadi. Nah, liquid kristal ini kan nama library-nya. Kemudian LCD nama variabelnya. Diaktifkan, yaitu koneksi pin-pinnya yang berkoneksi ke LCD, kemudian koneksi ke pin-pin Arduino-nya. Nah, ini. Kemudian boolean kondisi low. Boolean kondisi low. Nah, boolean kondisi low ini sebenarnya juga untuk menyimpan data dari apa namanya? Dari high maupun bisa jadi high, bisa jadi low. Dua kondisi. Seperti itu, atau true or false. Oke. Kemudian string text. Nah, titik 2 ini digunakan untuk menampilkan kata atau kalimat. Nah, kalau tadi kan ada char. Char itu cuma satu huruf saja. Kalau ini dapat menampilkan kalimat seperti itu. Oke, lanjut. Ini nih kurang bermanfaat ya. Karena di sini tidak kondisinya tidak tersebutkan di sini ya. Jadi itu kalau pun diilangi ya, boolean kondisi ini tidak akan ngaruh gitu kan. Karena di sini tidak ada perintah kondisi gitu kan. Oke. Dihilangin pun juga nggak apa-apa gitu kan. Karena emang ini kurang bermanfaat sebenarnya program ini. Yang baris ini nih, baris ketujuh. Oke, lanjut integer intensitas timer. Nah, berarti dia data integer itu variabelnya intensitas dan timer seperti itu. Kemudian boolean tombol 1, kemudian boolean tombol 2. Nah, maksudnya di sini ini boolean tuh menyimpan data tombol 1 dan tombol 2. Nah, tadi dua kondisi tadi, low sama high gitu kan. Kemudian void setup. Nah, void setup berfungsi untuk program dalam sekali saja gitu kan. Dan void loop fungsinya program yang diulang-ulang. Nah, di Arduino selalu ada ini yang paling pokok, void setup dan void loop. Kemudian di setting pin modenya, pin tombol 1 dijadikan input pull up. Nah, di sini pin tombol 1 tadi di kaki 8 ya, di pin 8, di setting input pull up. Di mana input pull up ini terhubung dengan resistor, kemudian resistornya terhubung dengan VCC, jadi tidak ditekan pun ini sudah bernilai high, sama dengan yang ini. Nah, kenapa di sini saya hubungkan ground? Ketika saya pencet, maka dia akan berlogika low, kemudian di sini nanti akan memilih menu. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Kemudian LCD.begin 16.2,2, berarti LCD-nya diaktifkan itu 16 kolom 2 baris. Yang serial.begin 38.400. Nah, ini menggunakan mengaktifkan komunikasi serialnya. Nantinya bisa menampilkan data gitu kan. Kemudian LCD.print membuat menu. Nah, ini berarti LCD-nya perintah menampilkan kata membuat menu ke dalam LCD. Karena tidak di setting set kursornya,
kursornya berarti dia tertampil dimulai dari kolom 0 dan baris ke 0. Kemudian LCD set kursor 0,1 berarti dia akan menampilkan kalimat. Nantinya kalimat ini yang akan ditampilkan dengan Arduino di kolom ke 0 baris ke 1 itu dengan delay 3000 milisecond atau 3 detik. Delaynya 3 detik yang akan ditampilkan. Kemudian LCD clear. Semua akan dihapus setelah delay 3 detik. Oke, langsung ke void loop. Oke, ada menu 1, while 1. Nah, while 1 ini adalah sebuah program nantinya yang akan dijalankan berulang-ulang. Nah, ini dari sini sampai sini. Nah, ini adalah program while 1. Kemudian tombol 1 sama dengan digital read pin tombol 1. Ini maksudnya tombol 1 diperintahkan sebagai input. Nah, ketika ditekan maka Arduino akan membaca berapa logika yang dikirimkan dari tombol tersebut. Sama yang ini juga. Nah, kemudian ketika tombol 1 low, maka LCD.clear. LCD akan membersihkan semua karakter, jadi blank. Kemudian go to menu 2 dengan delay 2000. Nah, ini delay 200. Nah, ini biar nggak ngacak aja sih, karena kalau ini tidak ada mungkin dapat ngacak-ngacak gitu. Mungkin jadi menu 2 langsung menu 1 lagi gitu. Nah, ini fungsinya untuk itu tadi, agar tidak ngacak. Kemudian langsung go to menu 2. Nah, jadi ketika ditekan tombolnya low, ini diloncat. Jadi dia langsung ke menu 2. Nah, seperti itu. Diloncat ke menu 2. Nah, di menu 2, kalau di sini tidak ditekan apapun, nah berarti dia yang tertampil langsung ini intensitas. Ya, menu 2 intensitas. Kemudian, ya nih pilih intensitas ini yang langsung tertampil. Seperti itu. Di LCD set kursor 0,0. Nah, ini yang akan tertampil. Kemudian LCD set kursor 0,1. Nah, berarti intensitasnya, nilai intensitasnya ditampilkan. Yang tadi kan dari sini. Nah, tadi. Nah, ini. Nah, nilai ini yang ditampilkan berarti. Dia dimulai dari 0 karena tidak ada instruksi apapun di sini. Berarti dimulai dari 0. Seperti itu. Kemudian ketika tombol 1.2 ditekan maka low, maka intensitasnya plus, berarti dia akan counter up 1 terus sampai tak terhingga, karena di sini nggak ada batasnya. Nah, delay ini untuk biar nggak ngacak angkanya. Oke, ketika ini tombol 1 ditekan lagi, maka LCD clear. Kemudian go to menu 1. Nah, dia pergi ke menu 1 lagi. Ini delay ini biar nggak ngacak aja. Pergi ke menu 1 lagi, loncat seret. Nah, yang tertampil adalah pilih menu di di kolom 0 baris ke 0. Seperti itu. Kemudian LCD set kursor 0,1. Nah, nilai dari timer ditampilkan. Seperti itu. Oke, ditampilkan. Kemudian ketika dimulai dari 0 berarti ya. Kemudian tadi kan sudah ditampilkan nilai timernya. Terus ketika tombol 2 ditekan lagi, maka timernya counter up terus gitu kan. Timer plus ini berarti dia timernya akan counter up seperti itu dengan delay 200. Nah, ini juga sama seperti intensitas tadi. Delaynya ini berfungsi biar angkanya tidak ngacak seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Seperti itu. Oke.
Mungkin hanya itu. Coba kita simulasikan. Nah, ini membuat menu dengan Arduino. Nah, pilih timer. Kenapa yang pertama dijalankan adalah pilih timer? Nah, kenapa kok tidak intensitas gitu kan? Karena program itu membaca dari atas kemudian ke bawah terus. Ketika kondisi di atas sudah terpenuhi, maka dia tidak akan membaca ke bawah gitu kan. Nah, nih di sini. Di LCD set cursor. Nah, di sini sudah terpenuhi karena dari atas dia pembacaannya. Maka kenapa kok bukan intensitas dulu yang ditampilkan? Nah, itu. Mungkin sekian dari saya praktikum 4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat walaupun tidak banyak. Namun alangkah baiknya sedikit ilmu itu dibagikan agar dapat bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, and share. Oke, mantap.